Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada video pembelajaran Cisco Packet Tracker. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi IPv6 link local address dan juga global unique address. Nah, pada video ini kita akan memfokuskan pembelajaran hanya pada cara bagaimana kita untuk mengkonfigurasikan IPv6 link lokal dan juga global unique atau GUA ya. Kita mungkin akan sedikit menyinggung tentang apa itu link lokal dan juga gua, tapi hanya sampai di situ aja ya teman-teman. Kita tidak akan, karena fokus kita adalah bagaimana cara mengkonfigurasikannya di Cisco Packet Tracker. Oke, pertama apa itu link local address? Nah, jadi IPv6 link local address ini adalah sebuah IP yang hanya bisa berkomunikasi dengan device yang berada pada jaringan yang sama atau lokal. Contohnya adalah PC1 dan PC2. Dia pada berada dalam satu jaringan ya. Tapi pada PC0 dan PC1 dia berbeda jaringan. Nah, kemudian untuk IPv6 Global Unique Address ini adalah IP yang bisa berkomunikasi antara perangkat pada jaringan yang berbeda. PC0 dengan PC1 jika menggunakan Global Unique Address maka akan bisa berkomunikasi teman-teman melalui router ini, tentu saja bantuannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk mengsettingnya? Tapi sebelum itu di sini saya akan sedikit mempraktekkan gitu kan. Mungkin bukan mempraktekkan tapi akan membuktikan juga gitu kan. Apakah iya LL hanya bisa berkomunikasi dengan device yang berada pada jaringan yang sama atau lokal? Nah, pertama kita akan coba dulu untuk ngeping dari PC2 ke PC1 teman-teman. Ping pakai command prompt kan. Ping kemudian kita paste. Ini adalah link local address ya teman-teman. Contoh link local address daripada sebuah PC gitu kan. Link local address itu biasanya terdiri dari MAC address PC tersebut gitu kan. MAC address device tersebut yang kemudian dirubah menjadi IPv6. Oke, kita coba ya dari PC1 ngeping ke PC2 link lokalnya. Sudah pasti connect gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba PC0 ke PC1, tapi sebelum itu kita harus nge-setting dulu. Yang pertama kita setting adalah router. Nah, secara default teman-teman, router itu IPv6-nya mati. Jadi harus kita aktifkan dulu, oke? Caranya ya kita buka, oke? Nah, kalau ada kayak gini, ketik aja no, oke, kemudian enter. Kemudian tulis enable untuk masuk ke privilege mode. Kemudian tulis configure T atau disingkat conf T untuk masuk ke global configuration mode. Sebelum kita masuk ke interface mode atau masuk ke gig 0/1-nya ini untuk nge-setting link local address, kita nyalain dulu teman-teman IPv6-nya. Oke, kayak ini IPv6. Kemudian unicast routing. Kita tab aja ya. Misalkan ketik ini, kemudian tab. Oke, setelah itu sudah aktif. Cara tahu aktif atau enggaknya, teman-teman bisa keluar dulu dari global configuration mode X, kemudian show IPv6. Oke, sorry, show IPv6 interface gig 0/1 gitu kan. 0/1. Oke. Nah, ini masih belum ada, teman-teman, karena kita belum setting LLA-nya ya. Oke, jadi kita setting dulu. Nah, itu nanti kita akan coba pakai nanti ya, teman-teman. Kita masuk. Tadi kan sudah kita aktifkan ya IPv6-nya pada router ini. Sekarang tinggal kita coba setting aja LLA-nya. Kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu interface gig 0/1. Oke, sudah masuk ya di interface gig 0/1. Kemudian kita setting langsung IP-nya. IPv6, cara setting ini IPv6, kemudian address. Nah, kemudian ketik. Nah, untuk link lokal itu biasanya dimulai dengan awalan FE80 teman-teman. Nah, di sini kita akan buat aja FE80 .2.21, kemudian jangan lupa kasih tanda link lokal gitu kan untuk menandakan bahwa ini adalah link lokal address. Kemudian kita pencet enter, kemudian kita tulis no shutdown. Teman-teman bisa aja singkat ini jadi no sh. Fungsinya adalah untuk menyalakan si router, menyalakan port routernya. Nah, jadi kalau ada port yang nggak dipakai nggak usah dinyalain teman-teman. Oke, kemudian kita X. Oke, sekarang kita setting untuk yang sebelahnya, yaitu untuk interface gig 0/0. Nah, ini yang nyambung ke PC 0 sama. Nah, untuk yang ini
kalau link local address sama juga nggak ada masalah teman-teman, tapi kalau global unique address itu tidak boleh sama. Oke, sama, kemudian no sh. Oke, sudah nyala, kita X aja nih, X aja. Oke. Nah, sekarang kita bisa nih show IPv6 interface gig 0/0 misalkan. Nah, ini kan kelihatan teman-teman. IPv6-nya aktif, link lokalnya juga sudah di set gitu. Tapi teman-teman bisa lihat sini, no global unicast address is configured. Nah, oke, kita tes dulu ya teman-teman LLA-nya. Oke, sorry, bukan ini. Kita tes dulu dari sini. Kita akan tes ngeping ke sini. Kita akan tes untuk ngeping ke si router ya. Harusnya bisa ya. Kita dari PC 2 aja deh. Ping FE ke 80.2.21. Harusnya bisa. Oke, sebentar. Ini kenapa nggak bisa? Oke, kenapa dia RTO ya? Padahal sudah kita setting. Nah, oke, coba. Sudah diberi IP, link lokal, no shutdown juga. Oke, udah bener ya. Kalau sorry, nah kalau IPv6 address yang LLA nggak muncul di hover gini ya teman-teman. Oke, konfigur terminal ini kan seharusnya sudah bisa ya. Saya save dulu deh. Biasanya ini Cisco-nya ngebug teman-teman. Kita beri nama apa? Latihan. Latihan IPv6 gitu. Saya save dulu ya. Saya akan buka new, ini yes dulu, kemudian kita open lagi filenya. Kadang gitu teman-teman, Cisco itu kadang ngebug. Nah, percaya atau tidak, tapi dia kadang gitu. Oke, kita tunggu aktif dulu ya teman-teman. Oke, tunggu. Oh, kita coba aja deh dari sini ya. PC yang udah siap nih. Oke, bla bla bla. Tapping ke FE 80.2.1. Nah, ini udah bisa teman-teman. Artinya dia sudah bisa ngeping ke si router teman-teman. Sekarang kita coba lagi nih dari yang PC tadi nggak bisa kan, ping FE 80.2.21. Nah, ini udah bisa teman-teman. Kenapa bisa gini? Karena Cisco-nya ngebug ya. Ini antara Cisco-nya ngebug atau memang cara kerja router seperti itu teman-teman ya. Dia harus memproses dulu. Nah, sekarang kita buktikan teman-teman. Bisa nggak sih dari PC 0 ngeping ke PC 1 gitu kan? Kita copy dulu link local address punya PC 1 gitu yang ini. Copy, Ctrl C, masuk ke command prompt, kemudian kita ping. Nah, kita paste link lokal milik si PC 1. Enter. Saya jamin nggak akan bisa teman-teman, RTO pasti. Nah kan RTO satu kali oke, masih kita kasih kesempatan. Dua kali oke, nggak bisa juga. Tiga kali nggak bisa, nggak bisa juga. Nah ini kalau tiga kali berarti memang udah nggak bisa teman-teman. Biasanya itu RTO itu satu kali atau dua kali lah toleransinya ya. Kalau tiga kali nggak bisa, bahkan empat kali, tandanya emang nggak bisa. Nah disinilah masuk global unicast address teman-teman. Nah global unicast address biasanya itu bentuknya seperti ini teman-teman, 2001 kemudian DB8 biasanya tuh kayak gitu. Cuman ini biasanya tuh setahu saya ya, ini tuh yang disetting daripada APNIC. Jadi ada sebuah asosiasi itu dari APNIC gitu kan, Asia Pasifik apa saya lupa singkatannya. Jadi ini dikasihnya seperti ini teman-teman. Oh sorry, bukan dari APNIC, tapi dari asosiasi di atas APNIC. Saya lupa nama asosiasinya, tapi ada, jadi ada asosiasi yang mencatat IP-IP yang dapat digunakan gitu kan, yang dan boleh digunakan. Nah, dan biasanya dikasih seperti ini teman-teman bentukannya. Nah, kemudian oh, jadi ini tuh yang dikasih ke ISP itu bentuknya seperti ini teman-teman. Contoh bentuknya yang bisa digunakan di ISP. Kemudian dari ISP dia akan memberikan lagi di sini. Ini kan heksadesimal ya.
Nah, untuk yang heksadesimal, bukan heksadesimal tapi hektat ya, disebutnya tuh hektat ketiganya itu biasanya kalau yang akademi biasanya seperti ini teman-teman, akad gitu kan. Kemudian titik 2, nah di sini baru kita bisa setting berapa, misalkan 1 2 3 4 00 A gitu kan. Ini suka-suka kita gitu ya teman-teman, tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan pakai yang A dan juga yang B teman-teman. Oke, kita akan implementasikan. Untuk yang gua caranya sama, masuk ke CLI. Oke, enable dulu, masuk ke config terminal, masuk ke yang ini dulu deh, yang gig 0/0. Masuk dulu gig 0/0 teman-teman. Oke, gig 0/0. Kemudian sama cara nyetingnya kayak IP LLA gitu kan, IPv6 address atau singkat aja jadi add. Kita akan buat seperti tadi teman-teman, 2001 DB8. Karena kita di sini untuk tujuan pembelajaran kita sebut aja akademi ya, jadinya akad gitu kan, kayak judul lagu akad. Kemudian kita kasih aja di sini A, kemudian titik 2.21 slashnya 64 aja teman-teman, nggak apa. Nah, jadi titik 2.21 ini artinya apa? Artinya jadi yang kalau ada titik 2.2 itu tandanya depannya itu berarti 0 teman-teman, 0 gitu, artinya seperti itu teman-teman. Untuk satu ini berarti dia dimulainya dari satu host pertama itu kan, kita enter. Oke, sekarang kita masuk ke gig 0/1 teman-teman. Nah, ini kalau link local address kan tadi bisa sama, kalau gua nggak boleh sama teman-teman, jadi kita ganti jadi B. Nah, oke, sekarang kita X, kita lihat dulu deh, kita show IP v6 yang gig 0/0 udah ada belum? Tadi kan belum ada. Sorry, interface-nya nggak ke bawah. Gig 0 tambah gig 0/0. Nah, sudah ada teman-teman global unique cache-nya. Seperti ini teman-teman, sudah ada. Bukan subnet is bla 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 gitu kan. Itu untuk yang 0/1 sekarang 0/0 sekarang 0/1 dia udah ada 0/1 itu B gitu kan. Nah, kita tandain dulu. Ini adalah A, ini adalah B. Sekarang bisa nggak sih terkoneksi? Jawabannya sudah pasti bisa, tapi jangan lupa di setting dulu teman-teman di PC-nya. Masuk ke PC, masuk ke IP configuration. Nah, ini pastikan sudah otomatis. Nah, teman-teman bisa lihat sini IP address, dia sudah ada ya. Dan settingannya seperti yang teman-teman lihat sini, seperti yang udah kita setting tadi, 2001 DB8 akad A. Kemudian ya sesuai kemauan hostnya ya, berapa itu random dari hostnya sendiri. 64 pertama itu oleh kita, 64 selanjutnya itu oleh host. Kemudian PC 1 kita pastikan juga udah otomatis. Nah, udah di sini kan 2001 DB8 akad B. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Saya copy dulu deh. Kita copy-nya lewat sini aja. IP config. Ambil dulu IP-nya. Sorry, salah. IP config. Kita copy IP address. Ya, seperti ini. Klik kanan, copy ya. Kalau di Cisco pakai tracker, di command prompt-nya nggak bisa di Ctrl C teman-teman. Harus diklik kanan aja. Kemudian sini kita ping ke sini, paste gitu kan. Ini punyanya si PC1, punya si IPv6 gua punya PC1, bisa atau enggak? Harusnya bisa teman-teman. Nah, dia malah langsung replay gitu kan. Biasanya itu dia RTO dulu sekali. Nah, baru dia replay, tapi di sini langsung replay. Artinya sudah bisa teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara untuk mengkonfigurasi IPv6. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman kecepatan, teman-teman bisa ini aja ya, di videonya nanti diperlambat gitu kan di YouTube ada tuh jadi 0,75. Atau misalkan kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa sebenarnya teman-teman coba cari dulu aja di Google, tapi kalau misalkan dari Google tuh terlalu luas, teman-teman bolehlah coba tanya ke saya gitu kan. Jadi ya seperti itu cara untuk mengkonfigurasi IPv6 baik yang LLA maupun gua teman-teman. Nah, selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan mencoba untuk men-setting routing teman-teman. Jadi nanti akan ada dua buah, akan ada topologi yang sama. Kita buat aja deh ya. Oke, misalkan seperti ini. Anggaplah ini misalkan router lab informatika gitu kan, Amin gitu kan, punya lab. Nah, kemudian kita taruh switch yang ini berapa, di 950 juga. Oke,
taruh aja misalkan yang ini. Oke, ini agak geser deh. Oke, cukup. Sini langsung aja PC, mana PC? Itu kan ada satu aja lah ya, langsung aja. Oke, kita connect-connectin dulu. Ini pakai otomatis saja, tapi ini pasti cross. Ini straight dan ini juga stretch karena beda device ya. Oke, kurang lebih. Nah, nanti ada ini kan jaringan baru nih teman-teman ya. Kita akan belajar untuk mengkonfigurasikan routing di video selanjutnya teman-teman. Tapi untuk video sekarang kita akan berfokus pada konfigurasi routing aja ya teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman yang penasaran nanti tunggu aja video selanjutnya. Dan ya kurang lebih itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farhan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.